Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Dan bersama. Selamat Paskah semuanya. Terima kasih sudah datang meskipun di luar hujan. Lebih banyak daripada minggu yang lalu yang hanya cuma 5 orang. Sekarang lebih dari 5. Terima kasih. Hari ini kita peringati Paskah di awal perjamuan misa ini. Marilah kita menyatakan tobat kita pada awal perayaan Ekaristi ini dengan mengenangkan peristiwa pembaptisan dengan menerima percikan air suci. Dengan lagu Kyrie eleison ini kita menyatakan tobat kita.
putra tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurangi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memerintahkan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Ialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Keduanya berlari bersama
Hari ini kita peringati Paskah Kebangkitan Tuhan, hari Minggu pertama setelah kita serangkaian Triduum dari Kamis Putih, Jumat Agung, lalu Sabtu Sepi, Sabtu kemarin malam Paskah, dan puncaknya pada hari ini, hari Minggu Paskah, hari Minggu pertama. Hal yang mau saya tekankan di sini, 3 orang ini yang menyaksikan kubur Yesus tidak ada lagi jasadnya. Lalu pertama kali yang mengetahui adalah Maria Magdalena. Jadi Maria yang adalah seorang perempuan, seorang yang sangat mencintai Yesus, bukan dalam afeksi cinta pria dan wanita, tetapi cinta akan Tuhan, cinta yang agape, cinta yang tanpa syarat, karena ia sudah dicintai oleh Yesus seperti Allah mencintai manusia, maka ia pun ketika Yesus meninggal, dan kita saksikan dalam prosesi atau dari Yohanes, Injil Yohanes dari hari Jumat Agung, Maria Magdalena juga ada di bawah kayu salib menyaksikan penderitaan gurunya. Maka sebagai seorang yang sangat mencintai Yesus, ketika Yesus wafat dikuburkan, ia ingin melihat lagi kuburnya, dan dia pertama kali yang melihat bahwa kuburnya kosong. Kata seorang pastor, zaman dulu tidak ada telepon, internet, adanya telewoman. Mengapa? Karena wanita adalah seorang pembawa kabar pertama kali. Sedikit cerita menjadi banyak, karena Anda di luar apa yang diceritakan, gosip. Maka sama seperti ini, telewoman seorang Maria Magdalena cepat sekali menyebarkan bahwa Yesus tidak ada kepada Petrus, kepada Yohanes, karena mereka ketakutan ada dalam satu rumah. Lalu tiga-tiganya pergi melihat, menyaksikan apakah kata-kata Maria ini benar atau hanya hoax. Dan ternyata benar. Kata-kata yang saya tandaskan di sini, mereka lari. Lalu kata kerjanya di situ adalah masuk dalam kuburnya semacam ini, lalu melihat, lalu percaya, masuk, melihat, dan percaya. 3 kata kerja ini yang mau kita garis bawah. Biasa kita melihat dengan mata kepala kita baru percaya, seperti Thomas Didymos, nanti minggu depan kita akan menyaksikan. Lalu setelah melihat, tapi kita melihat dengan mata kepala sendiri, setelah itu melihat dengan mata hati. Dengan melihat mata hati kita terpejam lalu merenungkan, benar ini adalah sesuatu kenyataan. Meskipun pahit atau meskipun sesuatu yang luar biasa, kita melihat dalam mata hati kita. Dan melihat yang ketiga, yang paling mendalam adalah bagi kita semua, melihat dalam kacamata iman. Maka rasul yang belum masuk akhirnya masuk, yaitu Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini. Dia mengatakan dan menuliskan dalam Injil Yohanes ini bahwa masuklah juga murid yang lain adalah dirinya sendiri, Yohanes. Dia masuk ke kubur juga, melihat, lalu percaya. Demikianlah Injil Yohanes ditulis dengan tujuan untuk menerima Yesus sebagai Sang Mesias Juru Selamat, dan akhirnya dengan Yesus ini kita percaya dan mengikuti jejaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Injil Yohanes ditulis. Lalu berikutnya, kalau menyaksikan berita di Jepang, ini mungkin Olimpik 57 tahun yang lalu di Jepang, tahun 64 saya kira. Kifu, kebetulan tadi pagi ada berita yang foto terbaru ini, siapa namanya saya nggak tahu, tapi ada perarakan obor Olimpik nanti
Samerada Olympic Games di Tokyo. Maka kalau melihat obor itu sekarir dan kita sampingkan, bandingkan dengan obor ini bukan obor tapi lilin cahaya terang Kristus yang kemarin dinyalakan dan setiap minggu Paskah kita nyalakan sebagai kehadiran Yesus sebagai terang bagi dunia. Maka kalau kita melihat orang itu yang membawa perarakan obor, ditulis itu adalah obor suci, api suci, sama dengan apa yang kita imani. Ini adalah Rosotu, lilin Paskah, di mana iman kita bersumber dari Kristus. Maka banyak orang menyaksikan ini, dan orang yang membawa obor itu pasti merasakan banyak perasaan sukacita, merasakan proud, merasakan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti mereka yang dibaptis dalam masa Paskah, malam Paskah khususnya kemarin, dan juga kita semua ketika kita menerima lilin Paskah itu, dan lilin Paskah pembaptisan itu diambil apinya dari Kristus, dari lilin ini besar. Maka sama, api ini diambil dari asal mula Olympic Games, yaitu di Yunani tahun lalu. Namun karena corona maka ditunda dan apinya masih menyala. Jadi api menjadi simbol kehadiran Kristus, dan juga pembaptisan adalah air. Maka simbol-simbol air dan api ini menjadi bagian dari iman kita. Lalu kita bisa melihat lagi tahun lalu lilin ini di depan altar saya foto untuk misa saya sendiri karena belum ada misa secara publik, maka menjadi dokumen yang penting. Lalu kita menjadi pengikut Kristus, kita diberikan api iman di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga Kristus itu menyala dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ibu tadi yang membawa obor misi perdamaian dunia dalam Olympics itu. Lebih lagi kita semua yang menjadi pengikut Kristus, kita diberikan obor Kristus, menjadi pembawa sukacita, iman, rahmat, dan harapan. Maka lebih dalam lagi artinya api yang ada di sini. Lalu tertulis di situ 2021 sesuai dengan tahun ini. Lalu Alfa dan Omega, lilin cahaya Kristus ini, menjadi simbol bahwa Yesus adalah awal dan akhir, dan kita semua ada di tengah-tengahnya. Kita bagian dari pengikut Kristus, kita akan juga dibawa dalam kemuliaan bersamanya. Itulah iman kita, iman akan kebangkitan. Lalu mana Paskah yang dinyanyikan dalam bahasa Latin? Kalian tahu gereja mana tadi? Ada di Jakarta, MBK. Lalu saya ingin menunjukkan naskahnya dalam bahasa Indonesia. Hai umat Kristen, pujilah Kristus, Sang Kurban Paskah. Cempe menebus dosa. Aneh kan? Bahasa Indonesia cempe itu bahasa Jawa, artinya anak domba. Jadi kalau saya dari Madiun di Jawa, dalam bahasa daerah mereka yang dari Jawa, anak dari binatang hewan, anak kambing cempe, anak domba sama. Nanti anak sapi apa? Pedet. Mereka yang dari Jawa tahu. Sama ini cempe, kan tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Maka di sini adalah anak domba. Kebetulan kasula ini adalah kasula ketika saya dibaptiskan 15 Agustus 2008 di Gereja Santo Matius Bintaro. Selalu saya pakai, selalu bawa di mana saya pergi. Jadi kenangan baptisan. Maka kata-kata cempe menebus domba adalah sesuatu yang aneh di telinga kita.
Tetapi anak domba Yesus ini menebus domba. Siapa domba itu? Kita semua pengikut Kristus. Lalu Kristus yang tidak berdosa mendamaikan kita dengan Bapa. Kita tahu maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati, Yesus yang sang hidup tapi mati. Namun tidak berhenti di situ, dia bangkit dengan jaya. Katakan, Maria yang kau lihat di jalan. Siapa Maria ini? Maria ini adalah Maria Magdalena, bukan Maria Yesus tadi dalam Injil. Maria Magdalena, superwoman, telewoman, mendengar, melihat, menyaksikan, lalu memberitakan. Ini adalah Maria Magdalena yang kau lihat di jalan. Kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksi malaikat, kain peluk dan kafan kita saksikan tadi dalam video. Kristus harapanku bangkit mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang, kasihilah. Amin. Haleluya. Dalam bahasa Indonesia singkat. Kalau dinyanyikan dalam bahasa Jepang agak lama. Kemarin yang panjang. Jadi bahasa Indonesia simple. Kita bahasa Latin tadi nggak tahu artinya, tapi ada tulisan bahasa Indonesia seperti ini. Kita tahu maknanya. Dan ini dinyanyikan atau didaraskan mulai hari ini, besok sampai oktav 8 sampai hari Minggu depan mungkin dinyanyikan oktav Paskah. Dalam bahasa Jepang kalian tahu sendiri, lebih panjang. Jadi kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, masuk ke dalam kubur, berarti kita mati dan berjaya. Mati bersama Kristus dalam pembaptisan. Maka seperti yang saya tunjukkan dulu, baptisan selam yang saya peragakan waktu saya di rumah atau di gereja masih saya singgalkan. Mati bersama Kristus, bangkit menjadi manusia baru, lalu masuk ke dalam kematian ini, berarti kita melihat bahwa Yesus sudah bangkit, dan akhirnya kita percaya dengan iman, kacamata iman dengan mata iman kita. Maka marilah kita memperbarui semangat Paskah ini dalam kehidupan kita dalam masa-masa yang sulit pandemi ini. Kalau tadi pagi ada 80 orang penuh, tapi hari ini ada 120, 12 maksudnya. Kalau minggu lalu 55 orang, hari ini ada 12 termasuk ada anak kecil, ada suara malaikat, sesuatu yang sangat tidak biasa, karena misalnya bahasa Jepang tidak ada anak kecil. Maka kedatangan anak kecil adalah suatu sukacita bagi saya. Ada harapan baru dari semangat yang sama. Nanti silakan kita mendengarkan. Baik, kita masuk dalam perayaan Ekaristik, kita memperbarui iman kita bersama Kristus menyambutnya dalam perjalanan. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang berkuasa, mencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus yang Tuhan yang dikandung terus diberikan oleh yang menerima dalam berkat Kristus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang berkorban pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga untuk disediakan Allah yang Maha Kuasa, dan disediakan Allah di ruang hidup mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, terus ketambahan kudus, pengampunan dosa, bangkitan ada dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Silakan berdiri doa. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus dengarkanlah kami.
Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepadamu dalam iman, harapan, dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan Eucharistia. Persembahan bisa diberikan di akhir misa di tempatnya di depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima berkenan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini, gerejamu Kau perbarui dan Kau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawat Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu umat dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurah Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas, Maeda, Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama. Marilah kita saling menyampaikan salam. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi suatu saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus sebab kita pada kehidupan kekal. Amin. Doa kepada Santo Yosef. Santo
Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Ya Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaramu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawi di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jauh memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekatlah dia atas namaku dan cium keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku ingin menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan penganggaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yang baru kali pertama datang, silakan bergiliran untuk masuk ke depan. Berikan mic-nya. Perkenalkan diri secara singkat. Apa sih Ustaz? Silakan semua. Satu persatu. Dari baru pertama kali saya datang. Ternyata yang waktu kecil sampai SMA ada di sini setiap minggu. Tapi kegiatannya tidak ikut karena orang tuanya bukan Katolik. Tetapi tahun lalu saya kembali ke Obayashi, Takarazuka. Nah, cari-cari orang Indonesia, saya dasar banyak Vietnam. Akhirnya ketemu Romo di Kobe ya. Di Amagasaki. Tetapi yang Berapa kali? sebelumnya Kobe Bible Center. Karena orang Indonesia, jadi saya datang. Saya senang sekali bisa datang. Saya Suster Ino, Kongregasi Hati Kudus Yesus di Indonesia 28 tahun. Kerjanya anak jalanan dan orang miskin. Dan sekarang suster-suster yang masih muda kira-kira 20 orang saya ajak dari mana. Terima kasih banyak. Mungkin saya datang. Silakan datang lagi. Terima kasih. Dari suster sekarang ibu dengan 2 anak, silakan. Sangat langka. Silakan mereka lagi. Satu nih, mungkin. Ya, Selamat siang. Saya sebenarnya di Jepang udah 5 tahun. Tahun ini ya. Sebelumnya saya di Okayama. Di Osaka saya 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Sampai sekarang Jepang. Saya tinggal di
yaitu Shio Osaka. Gerejanya dulu di Kamarukuri. Iya, di ini dulu dibaptis di Kamarukuri. Iya. Karena ini kebetulan saya di Jerman, baptis dia di Jerman. Ya ada opa saya, dia kebetulan kayak misionaris ya, dia suka tiap tahun ke Makassar di Indonesia, di Makassar di Toraja, setiap tahun datang. Ya terus ini saya biasanya gerejanya bahasa Jepang, karena suami kan bahasa Jepang, Jepang. Di Omega saya. Iya, sekarang pindahnya di Fukushima itu gerejanya Omega. Itu baru bulan Desember tahun lalu. Oh, Fukushima. Maaf ya kalau berisik. Terima kasih sudah datang. Silakan datang lagi. Silakan. Salam damai. Nama saya Antonio. Ini pertama kali saya datang ke sini. Kebetulan hari ini hari Paskah, jadi pertama kali saya menikmati gereja ini. Biasanya saya ke gereja online dari Katedral Jakarta. Jadi ini baru pertama kali saya mengikuti hari ini. Katedral Kuroso. Hajimashite,私はアントニオです。どうぞよろしくお願いします。 Terima kasih Antonio. Pengantin baru. Selamat siang, perkenalkan nama saya Margarita Mega Puspita, biasa dipanggil Mega. Saya istri dari Dimas. Kami baru menikah tahun lalu Oktober. Dan saya baru menyusul ke Jepang Januari 2021 ini. Kami tinggal di Kusatsu. Perfect. Kusatsu Shige. Sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Pengantin baru. Dan ada pengantin baru lagi tapi hanya. Ini pengantin baru. Saya perkenalkan. Baik, terima kasih semuanya. Pengumuman dari ini. Sedikit tambahan pengumuman untuk minggu depan akan ada misa di Kobe, Asanomiya jam 4 sore. 30 menit sebelumnya seperti biasa akan ada doa rosari. Romo juga sudah akan bisa ada doa rosari. Perwajuan ya Pak. Mereka sendiri. Baik, kalau misalnya ada perwajuan siap 30 menit sebelumnya kita doa rosari dulu, baru kita bisa jam 4 sore. Untuk lokasinya akan disebarkan di grup. Bila ada yang belum masuk ke grup, bisa hubungi saya dan saya akan masukkan ke grup. Sekian pengumuman Pak Kadek. Terima kasih. Nanti kembali lagi ke sini pas tanggal 18 bersama saya. Kalau minggu depan di Kobe bersama Romo Agus Juang, dia tugas di Kisiwada sama Safirian dari Indonesia, adik kelas saya. Baik, terima kasih semuanya sudah datang dalam misa ini meskipun hujan di luar, tapi dalam hati sejuk. Terima kasih, selamat datang kembali di sini nanti 2 minggu dari hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi Misa Minggu Paskah pertama ini sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Syukur kepada Allah. Haleluya. Kita pergi, kita semua diutus. Ya, anak-anak kecil.